harus tahu dulu di Papua itu ada apa. Nah, kalau di Papua tidak jelas, ya sudah, tidak akan pernah jelas. Nah, kita mulai. Kalau kita mau, sebenarnya yang ingin dilihat itu apa? Kok tentara ini mati terus? Lalu urusannya apa? Urusan tentara ini. Kalau kita mau konsekuen, selama ini kita bilang kelompok kriminal bersenjata itu. Lah kalau kriminal itu urusan polisi. Kenapa kok tentara yang dikejar-kejar? Tentara itu hanya membantu polisi. Nah, padahal desain tentara tidak didesain untuk menjadi pembantu. Tentara itu didesain untuk menjadi pelaksana operasi militer. Bukan untuk membantu pelaksanaan penegakan hukum. Nah, ini akibatnya. Kalau kita sudah dia jadi pembantu penegakan hukum, ya jadi linglung. Ketika linglung ditembak, ya ini buktinya kan satu persatu mati. Karena dia bukan itu desainnya. Kita cek KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kriminal pasti penegakan hukum. KST, kelompok separatis teroris. Ketika berbicara teroris, yang berlaku adalah Undang-Undang Teroris, Undang-Undang Nomor 5 2018. Lagi-lagi itu penegakan hukum, ya kan? Kalau kita berbicara separatis, separatis itu ada dua. Separatis lewat jalur politik, sama separatis dengan mengangkat senjata. Kalau lewat jalur politik, Papua sudah pernah diberikan kesempatan dengan namanya referendum, PPRA. Kalau dia mau mengangkat senjata, maka yang angkat senjata itu disebut pemberontak bersenjata. Itu. Kalau dia pemberontak bersenjata, maka itu adalah tugas TNI. Di mana kita baca pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 34 2004. Salah satu tugasnya itu adalah mengatasi pemberontakan bersenjata. Tapi jangan lupa ada ayat 3 diatur bahwa untuk melaksanakan itu harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Apa itu kebijakan dan keputusan politik negara? Diatur lagi pada penjelasan pasal 5 Undang-Undang 32 2004. Itu adalah kesepakatan antara pemerintah dan DPR bahwa sekarang saatnya TNI turun. Jadi kalau sekarang DPR perintah, apakah sudah ada kesepakatan kebijakan dan keputusan politik negara antara pemerintah dan DPR untuk memerintahkan TNI turun? Untuk menghadapi apa? Jangan lupa, TNI turun itu untuk menghadapi pemberontakan bersenjata. Presiden juga bilang, oh sudah perintahkan. Pasal 18 Undang-Undang 34 2004 mengatur Presiden dapat memerintahkan TNI. Dalam apa? Menghadapi ancaman militer atau ancaman bersenjata. Sama saja itu pemberontakan bersenjata. Jadi kalau Presiden memerintahkan TNI untuk membantu Polri, ya salah lagi. Kenapa enggak Polri aja taruh di depan? TNI tarik pulang aja, nggak usah. Karena apa? Jadi linglung dia untuk membantu, untuk melaksanakan penegakan hukum. Itu yang terjadi sekarang. Nah, jelas.